apa yang Prof KB bahas tadi di panel, ngelihat dari Navilera ini kan lebih tipikal hero-hero screening ya, kayak Hilda Uranus. Dan sekarang Akai ini kan lebih ke yang memang bisa screening, tapi lebih ke inisiasi juga berarti. Gue sempat ngekasih Navilera dan sempat trauma juga ngeliat permainannya kalau dia pakai Hilda ya. Lu sempat juga nge-cast Navi PH dan Navi MW kan? Bukan mas, bukan Navilera ini mas, bukan. Oke, First Blood. First Blood mendadak bisa diamankan oleh Onyx Pertiwi dan sekarang mereka masih ingin lebih. Ada Lucy yang mencoba untuk bisa kabur. Angela dengan Purify yang memang sudah dia keluarkan, tapi Navilera melihat dari kejauhan. Waduh, ingin lebih Navilera. Ini dia permainan dari Navilera yang begitu berbahaya. Disundul panda. Ya, karena memang secara poke damage ya early game terutama Farsa di atas dari Kimi jauh dan Purify kembali tertrigger. Oke, satu yang terakhir dan Pow hampir saja. Untung ada anti graph ya untuk ngebuat dari Chemistnya selamat juga. Kalau nggak dia bisa menjadi nyawa ketiga yang terenggut. Sementara berhasil memancing tadi sepertinya pergerakan dari Day. Tapi setidaknya Navilera pun harus dibawa. Kesedot ya, dia keseripet buntut naga tadi sedikit. Tapi ya ngelihat dari rotasi cepat yang dimainkan sama Onyx ya. Save. Pede loh dia, tetap maju sendirian ke bagian depan. Masih sama-sama level 3 tapi save. Gak bisa terlalu lama lagi dengan ada satu lava golem yang akan mereka amankan dan berhasil diambil level 4. Yep, save ini tipikal yang memang mencari potensi kill sih. Dan kalau misalkan di saat dia kelihatan punya potensi, dia bakal coba untuk maju. Tapi sepertinya ada panggilan menuju ke arah dari Turtle sesaat lagi dalam 10 detik ke depan. Yap, itu dia teman-teman. Hampir saja tadi cukup terkaget-kaget, terheran-heran kita tadi melihat ada sebuah pergerakan yang cukup signifikan tadi di area mid. Dan sekarang mereka berkumpul di area dari Turtle itu sendiri. 3 player Onyx dan tidak ada player dari Dreamax. Walaupun sebetulnya ya secara adanya Yuzong ini kan biasanya enak banget kan buat bantu setup di Turtle kan. Dia bisa langsung Black Dragon Form, dia bisa ngincer lini belakangnya. Tapi karena memang dia naga versus panda di XP lane ini nggak kelar-kelar ya. Jadi memang bener-bener ditahan banget nih, nggak sampai join dari kedua XP-nya. Dan sekarang berhasil Tidal Strike tadi, tapi Chamis masih berhasil untuk bisa mengamankan diri. Satu terakhir tadi masih gagal dihantarkan untuk Chamis dari Federal Strike. Iya, dan juga masih cukup tenang ya untuk tidak membuka Purify-nya dari Chamisnya. Sementara mereka ini kayak tahu-tahu aja gitu loh, di mana aja positioning yang dimiliki oleh pemain dari Dreamax. Dan Pow ada sendirian, tertinggal di bagian belakang. Bisakah Pow-nya bertahan karena satu terakhirnya tadi? Dan sekarang masih membanting, masih sempat sambil mengamankan posisi dari Pow sendiri. Itu teknik defensif ya. Angkat aja udah nggak apa-apa. Tapi ya untungnya selamat juga untuk Pow-nya karena kebetulan dari flickernya masih belum ready. Di arah top memang benar-benar ditahan banget sih ini untuk Day, nggak bisa terlalu banyak bergerak. Sementara dari Onyx mereka sudah mulai concern terhadap gold lane mereka, Yippee, yang memang udah mulai dibantu. Walaupun memang dari Black Blast Kitty-nya ini belum terkena pick off ya, masih cukup aman. Wah, ini langsung disikat dan Day. Apakah ini adalah it's end of the day untuk Day sendiri? Or it's just a bad day? Nah, kita nggak tahu ya. Itulah yang terjadi karena tadi pergerakannya benar-benar langsung dikunci, dihalangi. Tapi perkara ada Akai aja ya. Udah, objektif, ikhlaskan lah. Ikhlaskan, padahal tadi di Turtle 1 belum join loh. Dari Akainya juga kan. Dia benar-benar masih megangin juga untuk Day-nya. Sementara ada full plating plus turret yang hancur di menit yang ketiga. Ini udah dikantongin banget sama Seth yang udah snowball harusnya. Dan Angelis harus mau pergi ke tempat yang jauh lebih aman karena wilayah defensif yang mereka milikin pun sudah langsung dihantam. Navilera, heavy spin belum mau dikeluarkan bola. Dan Pow juga cukup nahan ya dari Tsunami Slam-nya. Dia tahu banget nih ada 2 Purify yang memang harus dipikirkan kembali untuk bisa memberikan inisiasinya. Sementara Turtle yang kedua sekarang sudah muncul, cicilan sudah dilakukan juga oleh Yippee dan Pow. Di area dari Turtle kembali. Tidak ada pemain-pemain dari Dreamax akan ke Angelis. Langsung dihantam begitu saja. Ada bantingan yang tercipta. Tapi Pow kali ini menjadi korban dengan tadi crossbow attack yang memang sudah dikeluarkan pula. Tapi pertarungannya langsung terpecah di area tersebut. Bahkan ada heavy spin tadi mencoba untuk bisa memisahkan pertarungan. Navilera harus menghadapi Yuzong dengan Angela di dalam tubuhnya. Namun untuk kali ini Lucy mencoba untuk bisa mengejar. Ada Yippee dilompatin, Furious Devil juga Dragon Tail. Tapi save damage yang besar banget hingga membuat player dan Dreamax pun Day harus merasakan lagi bagaimana pahitnya damage
yang dia terima. Itu kelihatannya Yipi sama Seth ngeliatin doang dari jauh kan. Tapi karena memang kayaknya ngelihat dari ada Heartguard di dalam tubuh dari Day, ini ngebuat mereka juga nggak mau terlalu maju. Di saat Heartguardnya selesai baru dimajuin. Baru dihantam tadi tuh. Jadi bener di Kate dulu aja. Dan akhirnya apa yang dilakukan sama DreamHack tadi untuk dapetin 2 poin kill dibayar dengan hal yang begitu mahal juga oleh Onyx. Mereka dapetin 1 turret lagi di arah bottom lane. Dan bahkan tadi turtle-nya juga masih dipegang sama Seth. Oke. Dan mereka kembali berhasil mendapatkan otot tarik bagian bawah. Dan mid sekarang menjadi tujuan. Ini dia replaynya. Yap, ini replaynya ya. Kayak tadi ada crossbow of tank juga yang mengudara. Ngangkatnya Po memang tadi jauh juga karena ada yang kepisah kan, ada yang lagi setup. Ini Blazing Duet bagus banget ke belakang. Tapi memang in the end Livy-nya yang kena incaran ya. Mid lane ini sangat-sangat menjadi makanan empuk tentunya untuk EXP laner yang sangat punya potensi untuk nge-dive ke arah belakang. Dan akhirnya kepisah perangnya, nunggu untuk Heartguard selesai dan akhirnya Onyx bisa setidaknya membayar kerugian yang mereka alami. Oke, cuman masalah ntar Yipi juga harus masuk dengan timing yang bagus ya, karena kan dia membawanya adalah sprint gitu loh. Ada beberapa hero yang emang bisa mengganggu juga loh. Dari Blazing Duet yang dia punya. Terutama untuk Angelis ya, sisi-sisi kecilnya gitu kayak Energy Eruption. Ini kan lumayan bisa memberikan cancellation tentunya. Tapi dari Onyx mereka masih mencoba untuk memberikan setup dulu nih, memberikan perfect turtle count untuk save karena posisi yang sudah diambil dari Navilera juga ini cukup baik. Sementara dari DreamHack seperti tidak akan memberikan kontes ya, mereka akan mencari pertukaran yang lain. Gak bisa, terlalu sulit untuk mereka bisa mencapai ke area dari turtle tersebut, tapi sepertinya di bagian bawah udah dikelaskan begitu saja dan dibiarkan, tapi ternyata ada pergerakan. Hey, Yipi hampir saja tadi. Seperti sinetron ya? Iya. Tipis. Kayak film-film gitu. Kayak film action gitu, 3, 2, 1 pas satunya udah berhasil tuh. Tapi memang sekarang juga kalau ngeliat dari segi build-nya ya, terutama untuk One yang lagi naik daun banget nih Pak, sebagai pakar One. Enggak, padahal itu loh, dari pertumbuhan damage-nya itu dikurangin loh. Hey, ada Tsunami Slam dan berhasil mendapatkan Kara Day. Itu dia loh, pertumbuhan damage-nya itu dikurangin loh. Dikurangin 2 kalau nggak salah, dikurangin 2 poin dari tiap pertumbuhan. Tapi tetap gak sih dengan ability dia yang bisa immune? Iya, tapi kalau dari keseluruhan dari overall yang dimiliki oleh One dengan movementnya, momennya tetap. Build-nya juga kan sekarang udah nggak yang Trinity kan, lebih ke Huskclaw, udah banyak ke Windtalker. Iya. Lebih ke memang mencari sustain. Gue tetap dengan Trinity ya, memang game terlalu nyaman udah dengan itu. Oh, memang membuat nyaman sepertinya ya. Tapi mostly ya kalau kita ngeliat One akhir-akhir ini kan lebih ke yang memang Huskclaw, lebih ke sustain nyari juga. Biar dia bisa mukul tanpa khawatir. Karena kan ini ketemu Farsi aja udah PR banget buat One. Balik lagi ya, tergantung player mau gimana gitu. Tapi ya kayak ngeliat dari DreamHack, mereka bener-bener mengandalkan burst damage dari Day aja sih untuk bisa ngincer lini belakang terutama ya. Karena kalau misalkan siapapun yang mau ditabrak di lini paling depan, ini DPS gak bakal bisa nge-instan juga gimana pergerakan dari Pojun dan juga Navilera yang pasti ini cukup tebal. Ini OTW Intercrown kah setelah ini untuk Yipi? Bisa ya, biar bisa Blazing Duet sambil Winter. Plus dia juga bisa nantinya nahan agar tidak terkena rembetan dari crossbow tank. Wah, itu dia pergerakan dari Chamis. Tidak bisa kabur terlalu maju kali ini. Oke, Livy udah selesai dengan Blood Wings. Navilera udah punya Blade Armor juga. Ini dia jawaban untuk 2 hero yang punya damage per second. Ya, tapi kayaknya ini si Chamis bakal jauh lebih sakit sih kalau mau nembakin ya. Karena DPS dengan jauh lebih cepat lagi. Damage per second, pakai basic attack ya kan terutama juga. Oke, dan Lord sekarang sudah berhasil dikantongi oleh Onyx. Akan langsung muncul nantinya juga di detik 13 ya, 9:13. Tapi dari DreamHack Girls, mereka cukup tertahan nih. Bagaimana cara menjaga high ground mereka secara untuk clear cepatnya juga masih belum terlihat ya. Bener-bener harus diperhatikan bagaimana posisi karena hero-hero yang kayak terutama untuk Kimi ya yang memang menjaga jarak untuk di belakang ini sangat-sangat kena area of effect yang besar dari sosok Pharsa. Dan 2 player berjaga dulu di bagian tengah, bagian terdepan. Entah nanti akan ada satu pergerakan yang bisa mereka manfaatkan karena sejauh ini Navilera masih melihat dari kejauhan. Ada satu Holy Defense yang sudah menghilang. Dan
Ini dia, akan seperti apa lagi? Paul tadi lompat ke arah terdepan, tapi setidaknya ada satu Bestar yang udah berhasil langsung dihancurkan. Day akan bersiap untuk bisa maju dan juga menghalau bagaimana serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx Pertiwi itu sendiri. Yipi dari kejauhan dan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu Bestar yang ada di bagian bawah. Pertempuran yang terpecah tepat di dalam area defense yang dimiliki oleh DreamHack Shield. Tapi setidaknya untuk sekarang Nafilera pun langsung bergabung di area tersebut bersama dengan Yipi yang berhasil diamankan. Ada Blaze yang mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan dan juga mengejar ke arah Onyx. Ini Petrify yang on point banget sih dari Day tadi. Langsung connect ke arah 2 juga. Walaupun sebenarnya kayak ada pertanyaan apakah Angelanya mengeluarkan harga terlalu cepat. Tapi ternyata enggak. Itu ngebuat akhirnya ancang-ancang dari Onyxnya agak sedikit ketahan. Dan akhirnya satu buah Petrify yang on point membuat dari DreamHack Girls bukan cuma sekedar berhasil defense ya. Tapi mereka membawa pulang 2 pemain. Nah di sini awalnya udah memang akhirnya ngebuat dari Pau-nya nahan dan mereka berkumpul kan di area situ. Keangkat memang satu pemain tapi sub itu dia. Petrify 2 orang langsung kena tapi Bless berhasil diamankan. Nafilera mencoba untuk bisa kabur, bisa kan Nafilera diselamatkan dan tidak bisa. Tapi saya mendadak untuk maju dan berhasil mendapatkan Karajami 1 poin kill dan ditambahkan dengan blessing duet dari Yipi. 1 poin kill tambah tapi Yipi masih ingin lebih dengan jarak yang begitu baik. Ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Angelis. Yipi butuh bantuan. Oke, tapi Yipi hampir ya kalau nggak ada Battle Mirror rematch itu bisa menjadi notifikasi juga. Namun DreamHack Girls mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. Apakah ini akan menjadi akhir karena Onyx? Harusnya mereka masih punya Super Wave Minion di arah mid dan juga bottom, tapi disiplin adalah kunci. Mereka memilih untuk yang pasti-pasti aja adalah menunggu Lord yang harusnya akan ter-enhance di menit yang ke-12 nantinya. Ya, ini manggilnya kita nyebutnya apa? Bless Kitty ya? Bless Kitty. Bless Kitty. Oke. Bless Kitty. Oke. Oke, Trinity dari Yipi juga udah selesai ya, dan Winter Crown juga tadi. Mungkin item terakhirnya menuju ke arah Malefic Gun. Bisa jadi. Biasanya. Oke, tapi untuk momentum kita nggak tahu dia mau nambahin juga ke si Albert kali. Mau nambah-nambahin bisa jadi, kita nggak tahu. Si Albert juga boleh sih, soalnya ada ini kan Yuzong berhasil membanting arah 1 player. Angelis tidak akan sanggup sepertinya untuk menerima dan sekarang buy one get one. Ada Lucy yang tertinggal sedih, tapi Lucy masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Hanya saja udah ada Livia mencoba bisa mencoba. Akankah dikasih Savage? Karena sekarang dari minimum kita lihat ada pergerakan dari Yipi. Savage kah? Yipi mengejar. It's time for the first Savage in MWI. Savage dari Yipi menutup juga game yang pertama menjadi milik dari Onyx. Wow. Dikasih Savage